Oke, selamat sore. Ini video lanjutan yang sebelumnya. Ini yaitu yang remote-nya nggak connect ya. Ini udah saya pinggirin dulu. Ini bisa dikonekin lagi. Dan ini udah saya ganti yang baru. Ya, coba sebelum kita kontak on harus pastikan remote terkonek dulu. Oke, udah terkonek dan ini udah terkonek ya. Oke, nanti penempatannya posisinya ada sini. Semua penempatan, foto-foto pemasangannya semuanya ada dari saya ya. Nanti bagi Anda yang pesan alarm dari saya itu udah dibikin soket dan pemasangannya sangat mudah. Lalu untuk penempatan juga nanti udah ada foto-fotonya seperti ini nanti dari saya ya. Di posnya juga seperti ini. Jadi jangan khawatir ya. Lalu setelah ini terpasang dan remote udah connect, yang pertama kita lakukan lagi juga kontak on dulu. Oke, kontak di on itu ada bunyi tit satu kali. Saya ulang seperti ini ya. Saya ulang. Saya kontak on. Nah, ada bunyi tit satu kali. Ini menandakan bahwa alarm tersebut udah terkonek dengan baik dan ini masih setelan full remote ataupun setelan pengoperasiannya full remote. Jadi kalau kita langsung starter dari sini ya, dia belum bisa ya. Kalaupun bisa 2 detik mati. Pasti banyak rekan-rekan yang pertama pasang seperti ini. Jadi ketika di starter gini ya justru dia akan teriak. Nah seperti ini. Nah itu jangan khawatir karena emang seperti itu kalau MP ya. Ini namanya masih full remote. Jadi kalau kita ingin starter langsung dari sini, pastikan kontak di on, bunyi tit satu kali, lalu pencet tombol petir satu kali dulu. Nah coba starter baru bisa seperti itu ya. Nah kalau untuk memprogram biar pengoperasian full remote-nya mati, jadi kalau kita mau start dari sini langsung bisa, itu bisa diprogram pengoperasiannya remote dan kunci kontak, yaitu program ke-8. Caranya ada di video saya sebelumnya. Cara program fitur MP di Yamaha NMAX juga bisa, yang di Vixen juga bisa. Pokoknya sama aja ya. Cara programnya sama aja ya. Cara program fitur MP, udah gitu aja. Nanti muncul di channel saya. Oke. Nah, lalu setelah ini hidup, coba kita pencet gembok terbuka, pastikan mesin mati. Nah, ini mesin udah mati ya, berarti untuk mematikan mesin udah beres, udah oke. Selanjutnya kita aktifin alarmnya, pencet gembok tutup satu kali. Oke, kita goyangin. Nah, ini alarm aktif, berarti ini untuk sistem anti gotongnya atau anti gesernya dia udah aktif. Ketika digeser dia bunyi ya seperti tadi. Nah coba untuk kita cek anti bobolnya. Ini di bobol harus bunyi dan di starter nggak bisa. Itu berarti anti bobolnya udah sukses. Starter, oke, dia nggak bisa hidup ya, berarti anti bobolnya udah sukses. Selanjutnya yaitu untuk anti rampasnya. Oke, untuk anti rampas pastikan kita starter dulu dari sini, dari depan ya, bukan dari remote ya, dari depan. Nah, kalau dari remote juga bisa, tapi sama aja itu bukan anti rampas, tapi emang bisa dimatiin dari remote ya kan. Ini anti rampas, jadi hidup dengan kunci kontak, tapi kita bisa matiin dari remote dengan mode anti rampas. Kalau gembok buka hanya mematikan mesin. Nah untuk anti rampas pencet gembok tutup satu kali, maka mati dan alarm berbunyi. Berarti ini anti rampasnya udah oke. Coba kita starter, harus bunyi ya. Nah berarti ini anti rampasnya udah sukses dan nggak bisa hidup. Oke, saya matikan, pencet gembok buka. Setelah dipencet gembok terbuka, maka motor alarm akan netral dan motor bisa dihidupi secara normal. Oke, normal ya. Oke, selanjutnya kita kontak off lagi dan cabut kontaknya. Lalu di sini ada tombol petir, pencet 2 kali itu untuk cek starter dari remote tanpa kunci kontak. Ini kunci kontak udah saya cabut. Di sini ada tombol petir, pencet 2 kali. Oke. Kelistrikan masuk, jeda dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala ya. Nah, mesin nyala. Oke. Nyala tanpa kunci kotak dan di sini kita juga cek kenormalannya. Tadi sebelum pemasangan atau sebelum pembongkaran kita udah cek normal, dan sebelum modul terpasang atau setelah instalasi terpasang kita cek normal, dan sekarang kita cek ketika hidup tanpa kunci kotak harus normal. Lampu jarak jauhnya, sen kiri, sen kanan normal, klakson normal, dan untuk gigi netral dia tetap mati ketika gigi masuk, ketika di netral dia hidup. Oke, berarti itu udah sukses. Oke,
Saya matikan, pencet box terbuka, dan di sini ada fitur tambahan yaitu untuk mode hazard, nanti saya jelasin. Selanjutnya kita cek untuk anti loncat. Ini udah saya lengkapi anti loncat ya. Jadi khususnya dari alarm dari saya itu udah dilengkapi anti loncat. Coba untuk cek anti loncat. Anti loncat itu apa sih? Anti loncat itu yaitu ketika gigi masuk, lalu kita starter dari remote, motor tidak hidup atau mesin dinamo tidak hidup. Jadi motor nggak loncat. Karena kalau nggak dilengkapi dengan anti loncat, maka ketika gigi masuk di starter dari remote, dia akan loncat. Nah ini anti loncatnya udah saya aktifin. Coba pencet box 2 dulu. Ketika dipencet tombol petir 2 kali, maka panel hidup dan mesin nggak mati. Kalau mesin hidup berarti motor bisa loncat. Oke, di sini ada tombol petir, pencet 2 kali. Kelistrikan masuk, berapa detik kemudian atau 5 detik kemudian, ini mesin harus nggak hidup karena giginya masuk. Nah ini gigi masuk ya, jadi mesin nggak hidup. Berarti aman ketika kita mau starter dari jauh tapi kita lupa gigi masuk. Motor aman, tidak akan loncat. Oke. Ketika pingin starter bisa tarik kopling dulu, pencet tombol petir juga bisa, ataupun bisa kita netralin dulu juga bisa. Netralin dulu. Karena ini kelistrikan udah masuk, kita nggak perlu pencet ini lagi, tinggal starter langsung dari sini. Oke. Dan untuk fitur tambahannya ada fitur mode hazard, Cara mengaktifkan mode hazardnya di sini ada tombol petir ya, pencet dan tahan tombol petirnya kurang lebih 7 detik sampai ada notifikasi bunyi tit, maka ini masuknya ke mode hazard. Ini masuknya ke mode hazard. Ya hazardnya aktif ya. Jadi kalau ada sen, 4 sen berhenti depan belakang. Untuk mematikan mode hazard, pencet tombol petir 1 kali. Nah, untuk mematikan kelistrikan total, pencet box terbuka, boleh dipencet, boleh tahan. Kalau dipencet diiringi suara, kalau ditahan nggak diiringi suara ya. Kalau dipencet diiringi suara seperti ini. Nah, kalau ditahan terus dia nggak diiringi suara, tapi dia akan mati dengan sendirinya motor ataupun alarmnya. Dan setelah mesin mati, beberapa detik kemudian alarm akan aktif dengan sendirinya. Itu sistem autolock. Nah, MP ini karena ada sistem autolocknya ya. Jadi setelah kontak di off ataupun setelah mesin mati kontak di off, 30 detik kemudian alarm akan ngelock dengan sendirinya. Emang seperti itu. Kalau MP dia ada sistem autolock. Dan autolock itu bisa dimatiin, bisa tetap diaktifin. Untuk cara mematikannya seperti apa udah ada di video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul cara program fitur MP ya. Entah yang itu di Yamaha NMAX ataupun di Vixen, itu ada caranya ya. Jadi cara program fitur MP. Jangan yang MP Smarke, yang MP aja ya. Kalau MP Smarke itu fiturnya beda lagi nanti ya. Karena ada sedikit penjelasan yang mungkin berbeda, oke? Nah ini udah lebih dari 30 detik ya saya matiin mesin ya. Coba saya goyangin seperti ini. Nah dia bunyi ya. Nah ini berarti udah anti geser dan anti bobol. Ketika dibobol pakai kunci kontak, dia akan teriak dan motor dihidupin tidak bisa hidup. Dan ada lagi yang bertanya ke saya, Mas itu nggak bisa di starter, berarti bisa diselah. Nggak bisa. Ini bukan berarti nggak bisa starter tapi bisa diselah, bukan. Tapi ini lebih tidak bisa menghidupkan mesin ya. Kalau nggak bisa starter berarti bisa diselah. Nah kalau ini bukan. Jadi alarm ini tidak bisa menghidupkan mesin kalau dalam kondisi alarm aktif. Bukan berarti cuman tidak bisa starter doang. Nah, karena banyak yang bertanya ke saya, Mas itu cuman nggak bisa starter, kalau diselah berarti bisa atau didorong. Coba aja didorong, mau sampai rontok juga rantainya nggak bakalan bisa hidup kalau dalam kondisi alarm aktif. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk mematikan pencet gembok buka. Dan untuk mode silent, gembok tutupnya tahan sampai sennya ngedip 1 kali. Nah, maka ketika digeser itu yang timbul hanya lampu sen tanpa diiring suara. Tapi ketika ada pembobolan dari kontak, dia baru teriak ya. Kalau ada pembobolan dari kontak dia baru teriak dan motor tetap nggak bisa dihidupin. Nah, nih ya. Jadi ketika dibobol dia tetap akan teriak, dan ketika di starter, saya coba starter. Ya sini dia akan teriak. Nah, kan? Berapa detik dia nggak bisa langsung teriak karena posisinya tadi lagi hazard. Nah, oke, dia tetap akan teriak. Jadi jangan khawatir. Kalau misalkan digesek di silent terus dibobol nggak ada suara, enggak, tetap dibobol ada suara ketika di silent ya. Oke, mungkin ada tipe alarm tertentu, contoh kayak Phoenix yang lama itu kalau dibobol nggak ada suara. Jadi kalau di silent, sekali silent dia silent selamanya dan nggak bisa langsung ke mode suara lagi. Kalau ini enggak, ini silentnya berlaku 1 kali. Jadi kalau udah saya pencet gembok buka, maka ketika mau aktifin alarm lagi kita tinggal pilih mau silent lagi, tinggal aktifin silent lagi seperti ini ya. Jadi nggak bisa
sekali silen selamanya silen, ini nggak bisa. Jadi silen itu pilihan, oke? Karena banyak yang bertanya juga ke saya juga, Mas, udah saya silen kok kembali lagi ke mode suara lagi? Ya, silen itu berlaku satu kali. Ketika udah dipencet gembok terbuka, maka dia kembali ke mode suara lagi atau ke mode pilihan lagi. Kalau nggak dipencet silen lagi, ya dia nggak mau silen lagi, seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin segitu aja penjelasannya. Bagi yang masih kurang jelas ataupun yang mau pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu. Biar tidak salah paham ya, dan biar tidak bingung untuk cara ordernya seperti apa, nanti bisa langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan saya hanya mempunyai satu kontak, yaitu yang tertera di layar kaca, dan saya hanya mempunyai satu nomor rekening yang satu nama ya, Arif Saifuddin. Tidak memiliki rekening lain selain nama tersebut, karena ada beberapa orang yang mengatasnamakan usaha saya. Mohon maaf, itu bukan saya ya. Pokoknya selain kontak yang tertera di layar kaca dan selain rekening yang atas nama Arif Saifuddin, berarti itu bukan saya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.